Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ummahat, ibu-ibu, sister solihah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Man talabal ula sahiral layali. Berkata Al-Imam Syafi'i, sesungguhnya barang siapa yang menuntut ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan warisan para nabi dan para rasul. Di mana para nabi dan rasul la yuwarrisuna dinaron wala dirham. Tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrasul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu. Maka kata Nabi apa? Haman warrasa faqad akhadha hadzan wafiran. Barang siapa yang mengambil ilmu syar'i, ilmu agama, belajar dan sabar dalam menuntut ilmu agama, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar dari warisan para nabi dan rasul. Insyaallah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada ibunda ummahatul mukminin, bunda kita dan pengikut-pengikutnya hingga akhir kiamat ditegakkan. Barakallahu fikum. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair Ustazah. Kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah ana bi khair. Nah, Alhamdulillah. insyaallah di kesempatan yang baik ini, di malam hari ini kita akan belajar materi yang berjudul Salat Al-Kusuf. Salat Al-Kusuf yaitu salat kusuf dan salat khusuf. Ya, ada dua istilah yang berbeda, salat kusuf dan salat khusuf. Yang satu pakai kaf, kusuf, yang satu pakai kho. Nah, ta'riful kusuf. Ta'rif, kita mulai dari pengertian salat kusuf. Ta'riful kusuf. Al-kusuf huwa inhijabu daw'i ahadin nayyirain. Asy-syamsu wal qamar. Asy-syamsu wal qamar bisababi ghair mu'tad. Yaitu tertutupnya cahaya salah satu dari cahaya matahari ataupun cahaya rembulan. Nah, itu salat kusuf. Jadi kusuf dalam bahasa Arab tertutupnya cahaya matahari dan cahaya rembulan. Karena sebab yang ada dalam langit. Ya. Wal kusuf, adapun kusuf dan khusuf itu memiliki satu makna. Jadi sama. Ya, jadi tertutupnya cahaya. Kalau khusuf pakai kho itu matahari. Tapi kalau kusuf adalah tertutupnya cahaya rembulan. Jadi kita ketahui bahwa di antara tanda kekuasaan Allah adalah matahari dan rembulan. Di mana matahari adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar yang selama ini sudah menerangi bumi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala letakkan dan sudah kadarkan berapa jauh, berapa ratusan juta matahari Allah Subhanahu wa taala letakkan sehingga kita menerima cahaya dan tidak kepanasan, sehingga tidak terbakar dan juga tidak terlalu jauh sehingga kita kedinginan, tidak adanya matahari dan memberikan cahaya yang konstan kepada kita. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 37. Allah menjelaskan bahwa ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan dan tadabbur. Nah, kita baca surat Fussilat ayat 37. Tafadhali Bu Eli hadir. Nah, Mbak Betty, Nah, Ustazah. surat Fussilat ayat 37. Silakan dibaca. Nah, Ustazah. Wa min ayati
الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي apa tuh? Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Barakallahu fiik. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Bisa tuh deh. wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Malam dan siang. Nah, malam dan siang. Wasyamsu wal qamar. Wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan. La tasjudu, la tasjudu lisyamsi wal qamar. La tasjudu lisyamsi wal qamar. Janganlah kalian sujud, janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan. Wasjudu lillah, tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqahun, yang menciptakan mereka semua. Alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Jika engkau benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah makhluk. Banyak orang yang menyembah malam dan siang, dan banyak orang yang menyembah matahari dan rembulan. Karena mereka mengetahui bahwa makhluk-makhluk yang besar. Seperti siapa? Kaumnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim menyembah benda-benda langit, ya, yaitu matahari dan rembulan. Maka kata Allah, la tasjudu, jangan sujud kepada mereka. Karena mereka adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik yang lebih besar dari mereka. Bahwa langit lebih besar daripada matahari dan daripada rembulan. Di atas langit ada makhluk yang lebih besar, yaitu kursinya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Langit dan bumi itu seluas, ya, langit dan bumi itu luasnya seperti luasnya kursinya Allah. Dan kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-Nya Allah lebih kecil lagi. Ya. Kursinya Allah kalau dibandingkan dengan ars seperti lempengan besi yang dijatuhkan ke padang pasir. Itu ibarat kursi dan arsy. Dan Allah lebih tinggi dari itu, lebih besar dari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan wasjudu lillah. Dan sujudlah kepada Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Surat Fussilat ayat 24, Allah menerangkan bahwa tanda kebesaran Allah adalah matahari dan rembulan. Kemudian kita masuk misalnya kepada hukum sholat kusuf. Ya. Hukum sholat kusuf. Sholatul kusuf hukmuha sunnah. Jumhurul ulama berpendapat bahwa sholat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan untuk kita lakukan ketika ada pengumuman dari masjid, dari takmir untuk sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kita harus berusaha untuk mendatangi dan ikut sholat. Ya, mendatangi dan ikut sholat. Tapi sebagian ulama, yaitu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa ini adalah wajib. Yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya sholatul kusuf wajibah. Bahwa sholat kusuf itu hukumnya wajib. Dan dikuatkan oleh siapa? Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim juga berpendapat wajib. Dan yang berpendapat wajib Ibnu Utsaimin, ulama Saudi. Ulama Saudi yang terkenal. Muridnya Syekh As-Sa'di, Ibnu Utsaimin. Mengapa mereka ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, dan Ibnu Abi Hanifah mengatakan wajib? Karena Rasulullah SAW memerintahkan.
amara biha. Dan ketika Rasulullah mendapatkan langit gelap, maka Rasulullah SAW langsung keluar dari rumah menuju masjid dan sholat bersama para sahabat. Supaya apa? Dalam rangka takhwifun lil ibad. Untuk menakut-nakuti hamba atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini modelnya seperti hari kiamat. Karena awalnya siang itu cerah, ada cahaya matahari. Tapi tiba-tiba langit gelap gulita, ya. Maka dikira Nabi ini adalah hari kiamat. Hari kiamat. Ketika matahari terbit dari arah barat. Ya, ketika matahari terbit dari arah barat sehingga apa yang terjadi dalam keadaan langit gelap. Yang awalnya terbit itu terang, tapi dari arah barat sehingga apa? Sehingga langit menjadi gelap. Maka di sini Rasulullah takut. Dengan apa takutnya Rasulullah? Yaitu dengan melaksanakan sholat. Nah, tapi pendapat yang paling roji, pendapat yang paling kuat, hukum sholat gerhana, entah matahari ataupun bulan, menurut mayoritas ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi bukan sekedar sunnah, nah, bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Sunnah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, summa ba'daha dalil. Dalilnya dari apa? Dari hadis Abdullah bin Umar. Dalil dari hadis Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kita baca hadisnya. Inna syamsa wal qamar la yankasifan li mauti ahadin wala li hayatihi. Walakinnahuma ayatani min ayatillah. Fa idza ra'aitumuha fasallu. Fa idza ra'aitumuha fasallu. Sungguhnya matahari dan bulan itu bukan menandakan tentang kematian seseorang, bukan. Wala lihayati dan bukan menandakan kelahiran seseorang, bukan. Walakinnahuma tetapi mereka adalah gerhana matahari dan gerhana bulan adalah ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, maka sholatlah kalian. Ya, hendaklah kalian sholat. Jadi ada sebagian orang yang memiliki opini dan memiliki istiadat bahwa kalau gerhana bulan, oh berarti lahir seorang yang akan menjadi orang besar, orang yang penting di masyarakat. Seperti misalnya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad lahir ketika rembulan. Rembulan datang di bulan di langit. Jadi ketika bulan purnama. Dan ketika Nabi lahir, ya ketika Nabi lahir itu terpancar cahaya dari Kaisar Romawi dan Kaisar Rum, Raja Romawi dan Raja Persia terpancar. Ya, kemudian banyak hal-hal yang aneh yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Di antaranya rembulan semakin bercahaya di langit. Tapi itu bukan menandakan bahwa pasti ada yang lahir atau kematian seseorang yang penting di dunia ini. Lah, bukan. Tidak menandakan sama sekali bahwa kalau terjadi gerhana matahari orang ini kedudukannya di sisi Allah tinggi. Oh, berarti Ustadz ini kedudukannya di sisi Allah tinggi. Ataupun jika ada yang lahir maka anak ini akan menjadi orang yang besar. Bukan ya, bukan. Ini harus ditepis. Ini bukan keyakinan yang benar. Ini keyakinan yang salah. Tapi Allah menjelaskan dan Rasulullah menegaskan
bahwa itu tidak berkaitan sama sekali dengan kehidupan kematian, hanya sekedar ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaan Allah. Ayatan ayatilah kekuasaan Allah. Itu di antara kekuasaan Allah, termasuk kekuasaan Allah matahari, bulan purnama, di antara kekuasaan Allah hujan, di antara kekuasaan Allah yaitu Allah menciptakan makhluk-makhluknya, ya. Di antara kekuasaan Allah, Allah menimpakan musibah kepada hambanya yang selalu melakukan maksiat, yang harus kita takuti. Nah, karena kekuasaan Allah itu ya yang harus kita takuti. Fa'idza ra'aitumu, bagaimana kita takut terhadap kekuasaan Allah, yaitu perubahan perubahan keadaan langit. Maka kata Rasulullah, fa'idza ra'aitumuhuma, jika kalian mendapati gerhana matahari dan gerhana bulan, maka sholatlah. Jadi ini yang sunnah yang diajarkan Rasulullah, bukan malah kita takziah dan mengagungkan orang tersebut, bukan malah kita ke dukun minta dijaga, minta dipagari supaya tidak datang bahaya-bahaya. Tapi yang disyariatkan oleh Rasulullah adalah sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Waktuha. Nah, sekarang waktunya. Nah, apa terlihat? Nah, sekarang kita masuk ke waktuha, waktunya. Kapan kita disyariatkan? Ya, kapan kita disyariatkan sholat khusuf dan khusuf? Waktuha min ibtida'il khusuf ila zahabihi. Dari awalnya sholat gerhana sampai hilangnya sholat atau sampai hilangnya gerhana matahari. Jadi ketika pengumuman gerhana matahari akan terjadi di waktu atau jam 7 misalnya. Gerhana matahari terjadi di jam 9 pagi sampai jam 12. 9 pagi sampai jam 12. Berarti dari jam 9 sampai 12, sunnahnya kita sholat terus sampai hilang gerhana matahari atau gerhana bulan dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Berarti ketika jam 7 sampai 10, syariatnya, sunnahnya, itu kita sholat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Ya. Itu itu sunnah yang dikatakan Rasulullah SAW. Di waktu pelaksanaannya, sejak gerhana mulai terlihat sampai ketika gerhana selesai. Dalilnya yang sudah dikatakan Rasulullah, wa idza ra'aitumuhuma fasallu hatta yanjaliya. Fa idza ra'aitumuhuma fasallu hatta yanjaliya. Jika kalian melihat keduanya, maka sholatlah sampai gerhana itu selesai. Jika kalian melihat keduanya, kalian mendengar ada kabar gerhana, maka sholatlah. Ya, sholatlah, ini perintah. Biasanya perintah mengandung wajib. Fasallu, maka sholatlah sampai selesai. Ya, sampai selesai. Jadi ketika sudah berakhir, itu tidak disyariatkan lagi sholat gerhana. Sudah habis waktunya. Seperti sholat subuh, kalau sudah terbit matahari, sudah tidak diterima Allah. Kalau sudah masuk waktu asar, sholat duhur sudah tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau sudah waktu isya, kalau kita lalai dari melaksanakan sholat maghrib, maka tidak diterima oleh Allah. Begitu juga gerhana matahari dan gerhana bulan. Waktunya sampai selesai gerhana. Ya, kalau sudah selesai, terus kita sholat, itu sudah tidak tidak kita tidak melaksanakan sholat di waktunya, sudah keluar waktu. Ya. Itu waktu kita sholat gerhana matahari dan gerhana bulan.
Jadi ini sudah diperkirakan. BMK, BMKG sudah mengabarkan dan bisa diprediksi, Ibu. Sudah diprediksi. Jadi rembulan, gerhana rembulan dan gerhana matahari ini akan terjadi dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita harus update ya. Jadi kita harus lihat Google atau lihat kabar atau lihat TV atau kita tanya orang-orang sampai jam berapa ini rembulan ya. Jadi kita bisa terus berdoa, kita bisa terus berzikir, kita bisa terus masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang ketika kita mendapati sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, ini ibu-ibu. Solihah, jadi waktu pelaksanaannya kapan? Pada saat terjadi gerhana, Ustazah. Sahih. Jadi sampai Gerhananya selesai. nah, sampai selesai. Sekarang kita akan melanjutkan kaifiyatuha wa ma yaqra' fiha. Bagaimana tata caranya? Bagaimana tata cara sholat khusuf dan sholat khusuf? Kaifiyatuha caranya rakaatani, dua rakaat. Tapi tapi dua rakaat ini agak berbeda caranya dengan sholat subuh. Ya, kita perhatikan dua rakaat. Yaqra fil ula jahron. Dalam rakaat pertama, imam membaca dengan suara keras. Entah itu siang hari atau malam hari. Yang kita tahu bahwa kalau sholat siang hari, itu bacaannya apa? Keras atau tidak dikeraskan? Tidak dikeraskan. Sahih. Kalau malam hari, Dikeraskan. nah, dan lebih afdol, kata Rasulullah SAW, antara sholat siang dan antara sholat malam hari adalah sholat di malam hari. Sholat malam hari itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sholat di siang hari. Dalilnya Allah pernah mewajibkan kepada para sahabat dan para nabi sholat tahajud. Jadi surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Wahai Rasulullah, sholatlah kalian ketika di malam hari. Qumil lail illa qalila. Kemudian akhirnya disunnahkan kepada para sahabat. Tapi untuk Nabi tetap wajib sholat tahajud di mana untuk mencarger iman ketika dakwah di siang hari. Karena Rasulullah mendapatkan banyak intimidasi, banyak cercaan, banyak celaan ketika berdakwah. Jadi harus dan wajib mengejar iman di malam hari supaya Nabi kuat. Ya. Jadi di antara sholat malam hari itu sholat yang Allah cintai. Jadi ibu, kalau sholat di malam hari, ya sholat di malam hari diusahakan memperbanyak, diusahakan untuk kuat, diusahakan untuk bermujahadah, bersemangat ya di sholat malam hari. Nah, kemudian apa yang dibaca surat Al-Fatihah? Tentu ini rukun sholat, ya tidak bisa ditolerir. Al-Fatihah. Kemudian surat yang panjang. Jadi bacaannya itu bukan surat Al-Falaq An-Nas. Nah, karena gerhana matahari dan bulan biasanya panjang, maka pilih surat yang panjang. Biasanya surat As-Sajadah, ya surat yang 20-an atau belasan, juz belasan. Nah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah dan surat panjang, ruku panjang. Ruku yang panjang. Jadi, ruku yang panjang bukan tidak harus sepanjang rokaat yang kita baca setelahnya. Tidak. Pokoknya kita memanjangkan ruku. Pokoknya kita memanjangkan ruku kita. Imam memanjangkan rukuknya. Tsumma yarfa. Nah, kemudian kita iktidal. Iktidal ya Allah liman hamidah. Fayusammi ayuhamid. Kita mengucapkan sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dan setelah itu tidak sujud. Tapi kita kembali bersedekah. Ya, bal yaqra al-Fatihah wa suratan tawilah dunal ula. Ya, kita kembali bersedekah, imam kembali membaca Al-Fatihah dan kembali membaca surat
surat yang panjang. Tapi di rakaat kedua suratnya lebih dipendekkan, tapi tetap panjang. Sifatnya tetap panjang. Ya, sifatnya tetap panjang daripada rakaat pertama. Mengapa? Karena kalau rakaat pertama itu manusia atau jamaah biasanya lebih semangat. Nah, ya, lebih semangat, lebih rajin, dan sekaligus menunggu jamaah yang lain yang masbuk. Nah, itu di antara faedah mengapa rakaat pertama dipanjangkan, Ibu. Nah, habis itu rakaat kedua sumayarka ruku sama lama, ya, tidak selama rakaat pertama. Kemudian iktidal, kita mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian sujud. Sujud seperti biasa, 2 kali sujud. Dan sujudnya tawilatain, lama. Ya, lama. Lama. Karena Rasulullah sholat gerhana sampai gerhana itu hilang. Sehingga kita sholat berlama-lama. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi hari kiamat ketika itu. Nah, itu masih dihitung 1 rakaat. Ya, masih dihitung 1 rakaat. So, yusolli tsaniyah. Nah, kemudian rakaat kedua. Rakaat kedua sama seperti rakaat pertama tadi. Baca Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang. Tidak sepanjang rakaat pertama. Kemudian ruku, iktidal, kembali bersedekap lagi, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi Al-Fatihah. Tidak cukup Al-Fatihah yang pertama, tapi membaca lagi surat Al-Fatihah, ya. Dan surat yang panjang tapi tidak sepanjang pertama, kedua, dan ketiga. Baru kita sujud, ya, 2 kali sujud, kemudian baru kita tasyahud akhir dan salam. Kita sholat apa tasyahud dan dan salam. Nah, ini tata cara sholatnya dari screenshot. Berdiri, baca Al-Fatihah panjang, ruku panjang, berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi, ya, membaca Al-Fatihah lagi. Makmum juga membaca Al-Fatihah, harus digerakkan lisannya, dikomat-kamitkan lisannya, dan membaca lebih pendek. Ruku kedua, iktidal sujud 2 kali dan dilaksanakan 2 kali, ya, dalam 1 waktu. Kalau sudah selesai, maka tidak disyariatkan sholat lagi. Ya, tidak disyariatkan sholat lagi. Maka disyariatkan berzikir. Nanti kita jelaskan. Nah, inilah Ustazah, yang di... Nah, Ustazah itu kalau rukunya lama, itu bacaannya bacaan ruku sepanjang itu. bacaannya ruku. Nah, bacaan ruku banyak. Bisa dikata ulang-ulang yang Ya, diajarkan Rasulullah. Subhana rabbiyal azim. Ada ya. lagi bacaan ruku. Subhanakallahumma bihamdik. Rabbana Hmm. walakal hamd. Allahumma gfirli. Ada lagi bacaan ruku. Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Ada lagi bacaan Hmm. ruku. Kalau Subhana Rabbil Azim itu Subhanadzim. diulang-ulang, Naam, diulang-ulang boleh. boleh juga. Hmm. Iya, boleh. Ya. Sujud juga begitu Ustazah ya. Naam. Diulang-ulang aja Sujud bacaan. juga diulang-ulang. Hmm. Ya. Hmm. Ada lagi juga bacaan ruku. Subhanadzil jabaruti wal malakut. Subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azam. Ada lagi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasha'alaka sam'i wa basari wa azmi wa mukhi wa azmi wa asabi. Nah, jadi antara ada ruku. Atau bisa kita berdoa. Karena ketika ruku dan ketika sujud dibolehkan seorang hamba untuk berdoa. Berdoa, ya, berdoa. Berdoa dilancarkan rezekinya, anaknya disolehkan, diperlancar umurnya, kemudahan.
di hari kiamat dimudahkan, ya, di sirat dilancarkan, masukkan surga, diberikan nikmat yang abadi, diberikan nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan syafaat kepada keluarga dan orang-orang yang dicintai, bisa bersandingan dengan Nabi Muhammad dan lain-lain, ya. Jadi bisa kita doa, tapi dengan syarat doa dengan bahasa Arab. Ya, doa dengan bahasa Arab atau bisa kalau tidak bisa bahasa Arab di hati. Jadi ketika rukuk dan sujud boleh kita berdoa. Nah, nah ini sesuai hadis Jabir tadi tata cara sholat kusuf dan khusuf. Kusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah. Terjadi sholat kusuf di masa Rasulullah SAW. Di hari ya yang panas sekali. Hari yang panas sekali. Ya Madinah, Mekah itu kalau panas, ya Allah, sampai 48 derajat panasnya. Sampai bisa 50 derajat saking panasnya. Bayangkan dulu Nabi tidak punya AC, tidak punya kipas angin. Tidak seperti kita, Alhamdulillah, Arab Saudi kalau kalau sudah musim panas, tidak mau keluar kecuali malam. Dan malamnya pun masih kerasa panas hawanya, ya. Anginnya itu panas, anginnya panas. Jadi biasanya musim panas itu panjang, ya, daripada musim dinginnya. Jadi mereka biasanya di rumah terus, ASEAN, ya. Tapi kalau Nabi, Masya Allah, perjuangan Nabi dan para sahabat, makanya kata Nabi, barang siapa yang bersabar tinggal di kota Madinah dengan panasnya yang luar biasa daripada Mekah, maka akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu hari yang sangat panas. Fasalla bi ashabi, maka Rasulullah SAW salat. Ya, karena ada gerhana. Fa'atal qiyam, Rasulullah memanjangkan berdirinya. Hatta ja'alu yakhir, sampai para sahabat, ya, para sahabat yang imannya kuat, yang biasa sholat, yang biasa ngaji, yang sudah terbiasa dengan bacaan panjangnya Nabi, mereka hampir loyo. Mereka hampir mau duduk, ya. Yakhirun, mereka mau duduk saking panjangnya bacaan Nabi. Jadi bacaan imam kita itu belum apa-apa ya kalau dari bacaan Nabi. Ya, saking Nabi itu khusyuknya, saking takutnya, saking takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa Al-Baqarah dibaca Nabi dalam satu rakaat. Kemudian belum lagi rukuknya. Dan Rasulullah memanjangkan rukuk. Kemudian Rasulullah iktidal, rafa'ah. Kemudian memanjangkan iktidal. Kemudian Rasulullah berdiri lagi dan memanjangkannya. Kemudian rukuk lagi dan memanjangkannya. Kemudian sujud 2 rakaat, ya. Sujud 2 kali, ya kan? Sujud 2 kali dan dilaksanakan dengan lama dan dilaksanakan selama 2 kali tadi, ya. Jadi ada berapa rakaat totalnya? 2 rakaat 4 ruku. Arba'a rakaat sahih. 2 rakaat, 4 ruku dan 4 sujud. arba'a sajadah. Nah, 4 sujud. 4 ruku dan 4 sujud. Barakallahu fiik, Bu Eli. Ini adalah tata cara sholat khusuf dan khusuf. Ibu sudah pernah melaksanakan? Pernah dipraktekkan? Pernah? Belum. Belum. Ya. Kayaknya tahun kemarin 2 kali. Hmm. 2 kali gerhana matahari, gerhana rembulan. Nah, kemudian disunnahkan untuk imam yaitu khutbah. Harus ada khutbah. Sunnah, ya, khutbah. Untuk supaya apa? Jamaah takut. Jamaah merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut atas kekuasaan Allah ini. Karena tidak terjadi
Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kadang setahun sekali, kadang 2 tahun sekali, kadang tidak terjadi selama setahun. Ini kadang-kadang. Makanya kita harus takut. Yuhadziru minal ghafla wal ightirar. Kita harus mewanti-wanti para imam dan para khotib harus mewanti-wanti para jamaah supaya tidak lalai. Ya, lalai terhadap dunia, terhadap nikmat-nikmat dunia dari anak, istri, kekayaan, harta, aset, dan lain-lain, dan memperbanyak doa dan istighfar. Bayangkan ibu-ibu kalau terjadi hari kiamat, bayangkan saja ya. Jadi hari kiamat, di mana hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung seperti kapas, kemudian manusia berterbangan, kemudian lautan menuju ke daratan, ya kemudian retak semua, bangunan semua retak. Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berdebar-debar hati kita. Kita akan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga, supaya kita diselamatkan, supaya kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harus kita tanamkan kekhawatiran kita, ketakutan kita ketika gerhana matahari. Jadi kita bayangkan dan rasakan seperti terjadi hari kiamat. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking takutnya Nabi sampai ya surbannya atau abaya, bukan abaya ya, bajunya Nabi ya, sampai celananya Nabi itu panjang. Maksudnya sampai melorot gitu ya. Sampai Rasulullah melakukan isbal. Celana di bawah mata kaki. Saking apa? Saking takutnya Nabi mendapati gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan dalilnya apa? Kalau kita disuruh banyak istighfar, banyak doa, tak perlindungan kepada Allah. Kata Rasulullah, "Fa'idza ra'aitum dzalika fada'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Jika kalian melihat gerhana matahari, maka berdoalah kalian dan perbanyak takbir, takbiru. Perbanyaklah takbir. Dan sholatlah dan bersedekahlah. Wasallu wa tasaddaqu, sama bersedekah. Karena banyak sekali manfaat sedekah itu ya ibu. Pertama, dawu wardokum bisodako. Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Ya, sedekah. Bisa menghilangkan penyakit, bisa menghilangkan musibah, bisa mendatangkan husnul khotimah, bisa dilembutkan hatinya dengan bersedekah. Belum lagi Allah akan ganti apa yang kita sedekahkan dari harta kita. Nah, fada'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jadi ini sunnahnya berdoa, banyak doa, banyak takbir, sholat ya, sholat, jadi sholat gerhana dan bersedekah. Ini sunnah ketika kita mendapati gerhana matahari. Nah, jangan sampai lupa ya ibu ya, berbanyak takbir. Karena takbir menunjukkan Allah lebih besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu Allah mampu. Nah, dan ketika selesai sholat dan belum hilang gerhana matahari, maka tidak diulang. Bal yadhkurullah, tapi dia perbanyak zikir, perbanyak doa. Hatta yukshafa ma bikum, kata Rasulullah. Hatta yukshafa ma bikum. Sampai yukshaf. Sampai hilang gerhana matahari dan hilang gerhana bulan. Ya. Jadi tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Apalagi kalau sholat di Indonesia yang jamaahnya tidak terbiasa lama, ya biasanya imam memendekkan sholatnya, tidak terlalu memanjangkan, maka di sini kita memperbanyak doanya dan memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak doa, banyak istighfar, memperbanyak taubat dan memperbanyak sedekah.
Dan tidak ada anjuran untuk mengqadha sholat gerhana. Tidak ada anjuran untuk mengqadha sholat gerhana. Jika misalnya kita telah selesai atau misalnya jamaah sudah selesai, kemudian gerhana matahari sudah hilang, maka kita tidak dianjurkan, tidak ada syariat untuk mengqadha. Seperti kalau sholat sunnah subuh kita terlewat, ya kita boleh mengqadha di waktu duha. Kalau sholat sunnah, ya biasanya kita istiqomah sholat sunnah, kita boleh ya mengqadha sholat sunnah. Nah, tapi kalau sholat gerhana, selesai sholatnya, karena kita tidak istiqomah, ya tidak sering ada sholat gerhana, maka tidak perlu diqadha kalau sudah selesai waktunya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan ibu-ibu, tidak ada qadha, ya. Kemudian bila gerhana selesai, sholat masih berlangsung, maka sholat disempurnakan dengan ringan. Kemudian tidak ada sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah. Tidak ada sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah. Dan sholat ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi sunnahnya dilakukan laki-laki dan juga perempuan. Kita juga dianjurkan untuk sholat. Sebagaimana Aisyah dan Asma menghadiri sholat gerhana bersama Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian patokan dimulainya adalah ketika gerhana telah terlihat. Fa'idza ra'aitumuhuma. Ketika kalian melihat. Nah, kemudian hikmah sholat gerhana. Hikmah sholat gerhana. Pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, kita sekaligus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung kita mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sholat gerhana kita mengingat tentang hari kiamat. Nah, dan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Di mana kita harus beribadah kepada Allah dengan dua ibadah. Yang inti itu apa? Al-khawf war roja. Takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua sayap yang harus kita imbangkan. Tidak terlalu takut dan tidak terlalu berharap. Seperti dua sayap burung, ya, di mana burung bisa terbang ketika sayapnya seimbang antara sayap pertama kanan dan sayap kiri. Begitu juga kita beribadah kepada Allah membutuhkan sayap, yaitu sayap takut dan sayap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika sholat gerhana, di sana ada ibadah itu dakwah, mengajak manusia kepada taubat, sehingga para jamaah, para masyarakat ingat bahwa mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya sekadar dunia, sehingga mereka taubat, ingat bahwasanya mereka akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dunia itu tidak lama. Kemudian di antara hikmahnya kita memperbanyak doa, kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak istighfar, dan memperbanyak sedekah. Nah, ada yang ditanyakan ibu-ibu tentang gerhana bulan dan matahari? Sudah cukup, Ustazah. Nah, berarti sekarang anak tanya, ada pertanyaan, apa hukum sholat gerhana Sunnah matahari muakkad. dan rembulan? Sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan. Nah, yang ditekankan. Kemudian selanjutnya, apa yang disunnahkan? Apa yang disunnahkan ketika sholat gerhana matahari dan bulan?
Sholat. Sholat gerhana. Kemudian setelah itu ada lagi Hmm, tadi zikir, sedekah, berzikir dan memperbanyak sedekah, memperbanyak tadi istighfar, takbir. takbir. Naam, memperbanyak takbir. Hmm. Nah, barakallahu fiik. Kemudian bagaimana tata cara? Tata cara sholat Ustazah. Naam, bagaimana tata Yang cara sholat? berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat panjang, rukuk panjang, berdiri lagi, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat lebih pendek, rukuk kedua, i'tidal, sujud 2 kali, Ustazah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kapan waktu sholat gerhana? Pada saat gerhana, pada saat gerhana Kap datang, Naam, sampai sampai berakhirnya gerhana. barakallahu fiik. Sampai terakhir waktu gerhana. Apakah perlu dikodok? Tidak, tidak dikodok. Tidak dikodok. Nah, tidak dikodok. Ada berapa sujud dan berapa rukuk sholat gerhana? 4 ruku 4 sujud. Nah, 4 sujud, 4 sujud dan 4 rukuk. Barakallahu fiik. Apakah sholat gerhana matahari dan bulan menandakan kematian? Tidak, Apa tidak. tanda apa yang apa yang dilakukan Nabi ketika gerhana matahari? Segera ke masjid, melaksanakan Nam sholat. takut, nam takut, Takut kiamat. naam. Barakallahu fiik. Ini adalah hukum-hukum tentang gerhana matahari dan bulan. Sekarang kita masuk ke sholat jenazah. Nah, sholat jenazah. Sebelumnya ada pertanyaan? Cukup Ustazah. Nah, sholat jenazah, sholatul jenazah, sholat yang biasa kita lakukan, ya, karena kita sering mendengar kabar kematian saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Maka di sana ada pahala-pahala yang Allah siapkan untuk orang yang bisa meluangkan waktunya melaksanakan sholat jenazah, berdoa untuk saudaranya yang meninggal. Di sini bab sholatil jamaah wa ahkamil janais. Sholat jenazah dan hukum-hukumnya. Al-janaiz itu kata jamak dari kata janazah. Dan sebaiknya bagi kita untuk mengingat kematian dan dunia itu sebentar. Faliyasta'idda lidzalik dan bersiap-siap atas hari kematian dengan beramal soleh. Nah, jadi kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dil maut. Orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas adalah orang yang selalu beramal soleh, yang ingat akhirat, yang tidak dikejar oleh dunia, sehingga dia menjadi budaknya dunia. Dia cari harta terus, seakan-akan harta, seakan-akan dia adalah budaknya harta, bukan harta budaknya dia, karena dia bekerja untuk harta. Tapi ketika meninggal, ternyata hartanya apakah dibawa ke dalam
liang lahat Kak, akan diwariskan pada anaknya, ibunya, bahkan rumahnya ditinggali oleh anak-anaknya, istri-istrinya, tidak ditinggali dia. Dia hanya apa? Hanya tinggal di satu petak tanah yang sempit, yang gelap. Maka tidaklah yang menemui kecuali amal soleh. Ya, amal amal solehnya seseorang. Wa tusannu iyadatul marid. Dan di antara hak saudara kita adalah menjenguk orang sakit. Wa tusannu iyadatul marid. Itu menjenguk orang sakit. Wa tadzkirut taubah wal wasiyah, dan mengingatkan dengan supaya bisa bertaubat dan berwasiat. Nah, ketika kita mendapati bahwa dia dihadapkan dengan sakaratul maut, sakaratul maut, maka kita sebagai saudaranya yang tahu agama, kita sunahkan untuk mentalqin. Mentalqin. La ilaha illallah. Mentalqin. La ilaha illallah. Dan menghadapkannya ke kiblat. Ya, Ibu. Dihadapkan ke kiblat. Dan kalau meninggal kemudian matanya terbuka, maka disunahkan untuk menutup. Sunahkan untuk menutup matanya. Dan disunahkan untuk segera segera dimandikan dan dikuburkan. Ini sunnah-sunnah nazah. Dan mentalqin la ilaha illallah. Kemudian yang kedua apa? Menghadapkan ke kiblat. Kiblat Kemudian kalau matanya terbuka di ditutup. Naam. Dan disunahkan untuk segera dimandikan dan dikuburkan. Nah, diulang sekali lagi. Yang pertama, Ditalkinkan. nah, ditalqin, Kemudian eh, apa tadi? Dihadapkan ke kiblat. sahih, dihadapkan ke kiblat. Kemudian, Ditutup matanya kalau matanya terbuka. barakallahu fiik. Kemudian, Kemudian dimandikan. nah, disunnahkan untuk dipercepat pemandian dan penguburannya. Sekarang kita masuk ke ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Hukmuhu, hukumnya apa? Wajib. Jadi, Hukumnya wajib. Memandikan orang meninggal dan dia dalam keadaan muslim, wajib. Ya, wajib kalau ada jenazahnya. Maka kalau orang Hindu, orang Buddha, orang kafir, terserah. Dia mau diapakan, mau dibakar, mau dipotong-potong, mau dilempar, ya. Itu agama mereka, tapi dalam agama Islam, Islam memuliakan seorang muslim dalam hidupnya dan dalam matinya. Ketika hidupnya seorang wanita tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Begitu juga ketika mandi, tetap dijaga auratnya. Tidak boleh memandikan kecuali para wanita dan suaminya. Ya. Yang boleh memandikan hanya suaminya. Karena bagaimana dalam hidupnya suaminya yang boleh menggaulinya, ketika meninggal suaminya boleh memandikannya. Dan tidak boleh laki-laki yang lain. Ini bukti bahwa syariat Islam menjaga kaum mukminin, auratnya, ya, dan dimuliakan dengan dimandikan, disucikan, diwudukan. Maka hukum memandikan itu wajib. Walaupun ya jenazahnya misalnya
baru ketemu berapa tahun yang berapa bulannya, berapa hari yang lalu misalnya, atau habis kecelakaan, sehingga tubuhnya itu keluar tidak apa ya, tidak karuan, ya tubuhnya secara kecelakaan, maka tetap wajib dimandikan. Ini hukumnya wajib, ibu-ibu. Di amri sallallahu alaihi wasallam, karena itulah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang muhrim yang meninggal, apa kata Rasulullah? Igsiluhu bima'in wasidrin. Igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah jenazah kalian dengan air dan daun bidara. Daun bidara, ya, untuk orang muhrim. Dan atau untuk orang yang bukan muhrim, seperti Rasulullah mengatakan kepada anaknya Zainab. Zainab. Anaknya Rasulullah ada berapa? 7. Nah, siapa saja? Pertama, Lupa Ustazah. Qasim Qasim. Ustazah. Nah, insyaallah Qasim. Dan yang kedua, Abdullah. maaf, Abdullah. Ya, Kemudian Ibrahim Ustazah. Allah, Ibrahim. Yang Empat, yang sekarang perempuan tinggalin Zainab ya, Ustazah. Zainab. Kemudian Empat, Ruqayyah, ini Ummu Kulsum sama Fatimah Ustazah. Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah, semua meninggal. Laki-laki meninggal ketika kecil-kecil. Sehingga Nabi dikatakan oleh orang kafir Quraisy abtar, orang yang tidak memiliki nasab. Anak laki-lakinya terputus nasabnya, meninggal. Adapun anak perempuan yang meninggal semua kecuali Fatimah yang hidup setelah meninggalnya Nabi sekitar 6 bulan. Ya. Zainab ini anaknya Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup. Nah, Rasulullah SAW merintahkan kepada para kaum wanita, iksilnaha thalathan au khamsan au sab'an. Mandikanlah Zainab 3 kali. Jadi siramannya itu bisa diulang. Ya, pemandiannya kalau sudah bersih diulang lagi. Bisa 2 kali. Kalau serasa sudah bersih, tidak apa-apa lagi diulang. Jadi satu satu kali cukup. Tapi yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Nah, jadi ini sunnah dimandikan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, atau sebaan atau sebanyak 7 kali. Nah, dan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Harus ada yang melakukan, kalau tidak ada yang melakukan, maka berdosa. Nah, kemudian di antara hukum al-ghusl, memandikan jenazah. Ustazah, Nah, itu kalau wanita yang meninggal kan yang boleh memandikan hanya wanita dan suami. Itu wanitanya itu harus saudara atau siapa saja boleh. Dan apakah maksudnya kita harus memilih takutnya kan dia buka aib gitu. Jika buka aib jenazah, maksudnya bicara kemana-mana jenazahnya itu ada ini ada itu gitu. Itu kita harus pilih-pilih nggak orangnya gitu saja. nah, jadi harus memilih orangnya. Jadi orang Hmm. yang bisa memandikan jenazah, orang yang bisa memandikan, yang amanah. Biasanya ada Hmm. tim jenazah, dan tim jenazah itu pasti sudah memiliki ilmu ya tentang pembandian jenazah. Maka kita pilih tim jenazah yang sunnah, yang sudah tahu ilmunya tentang jenazah. Jadi yang sudah tahu ilmunya tentang jenazah, bahwa mereka tidak boleh membuka aib. Dan siapa yang membuka aib, maka Allah akan membukakan aibnya dia ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi kita sebagai saudaranya harus juga memilih-milih orang yang memandikannya. Bukan sembarangan orang bisa masuk ya ke tempat pemandian. Jadi saudaranya atau bisa ketika mandi diingatkan kepada orang yang memandikan jenazah supaya
amanah, tidak menyebarkan apa yang dilihat ketika dia memandikan jenazah. Misalnya gendut lah, apanya yang menjadi aib. Nah, ini harus kita tutup setutup-tutupnya. Nah, paham, Bu Devi? Nah, Ustazah. Kemudian sekarang tata cara mandi. Bagaimana memandikan para jamaah? Apa? Jenazah. Kaifiyatul ghusl. Bagaimana cara memandikan? Yambaghi an yakhtar li taghsilil mauta man wasiqatu adlin arif bi ahkamil ghusl. Pertama, kata mu'allif yang dikatakan Bu Devi, kita memilih orang-orang yang sikoh, orang-orang yang adil, orang-orang yang arif. Apa itu sikoh? Yaitu orang yang terpercaya. Apa itu orang adil? Yaitu orang yang terlihat dohirnya beragama dan tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang besar seperti zina, kemudian minum khamar, kemudian mencela, kemudian berbohong. Jadi dia menjaga muruah itu namanya adil. Dia menjaga harga dirinya, kehormatannya, sehingga dipandang oleh masyarakat dia adalah orang yang terjaga kewibawaannya, kehormatannya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dicela oleh masyarakat. Nah, itu orang adil. Dan tahu tentang hukum-hukum pemandian jenazah. Ya. Jadi kita harus memilih-milih orang yang seperti ini. Jika kita mendapati saudara kita meninggal, tetangga kita meninggal, maka kasih tahu bahwa yang memandikan itu harus ada 3 sifat ini. Pertama apa? Tikoh, terpercaya, tidak mengumbar aib. Dan yang kedua, orangnya tampak tidak pernah menampakkan maksiat-maksiat yang besar. Dan yang ketiga, arif li ahkamil ghusl. Dia tahu bagaimana tata cara pemandian jenazah. Dan yang diutamakan di sini dalam syariat kita, al-wasi, orang yang diberi wasiat. Misalnya kalau yang meninggal, meninggal wasiat, nanti suamiku yang nanti istriku misalnya. Istriku yang memandikan. Maka harus dilaksanakan wasiatnya. Kalau nanti aku mau dimandikan sama tim jenazah sunnah ini, ya, tolong dibayar pakai uangku ini. Aku tidak mau yang lainnya, pokoknya. Nah, berarti harus dilaksanakan wasiatnya. Tapi kalau wasiatnya bertentangan dengan syariat, aku mau dimandikan sama laki-laki ini. Nah, ini melanggar syariat, maka tidak boleh dilaksanakan. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang dekat, kemudian yang dekat. Contohnya siapa? Kalau laki-laki, bapak, ya, aljad, kakek, wal ibn, anak, ya. Jika mereka tahu hukum mandilah, kalau nggak tahu, ya serahkan kepada tim jenazah, tim pemandian jenazah. Tapi kalau misalnya keluarganya si mayit itu tahu hukum-hukumnya, maka mereka lah yang diutamakan. Mereka yang diutamakan. Kalau mereka tidak tahu, maka yang lain dari tim jenazah yang tahu akan hukum pemandian tersebut. Paham Ibu? Pertama siapa? Orang yang dekat hubungannya dengan jenazah. Orang yang diwasiatkan. Iya. Dan yang kedua, Yang dekat hubungannya dengan keluarga. dan dengan syarat Dan sesuai tahu syariat. hukum pemandian Tahu. jenazah. Ya, tahu
hukum pemandian jenazah. Nah, warrajul yughsiluhur rijal. Laki-laki yang memandikan siapa? Laki-laki. Tidak boleh yang memandikan wanita. Dan wanita memandikannya wanita. Tidak boleh memandikan laki-laki. Dan suami istri boleh saling memandikan. Misalnya laki-laki memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya, ya. Dan kalau yang meninggal anak kecil, maka tidak mengapa yang memandikan itu laki-laki dan perempuan. Boleh. Entah laki-laki atau perempuan boleh memandikan anak kecil. Yang anak kecil tersebut di bawah umur 7 tahun. Nah, kalau sudah di atas 7 tahun, maka disesuaikan. Kalau meninggal wanita berarti tetap wanita. Kalau laki-laki tetap laki-laki. Paham Ibu? Paham. Dan tidak boleh bagi Muslim untuk memandingkan orang kafir. Boleh. Tidak boleh kita mandikan orang kafir, walaupun saudara, walaupun bapak, walaupun ibu, walaupun anak. Alhamdulillah ya. Dan tidak boleh kita mengantarkan jenazahnya, mengkafaninya, mensolatinya. Ya, tidak boleh. Ini hukum khusus untuk kaum muslimin. Ini kemuliaan orang muslim. Khususan orang muslim. Tidak boleh kita ikut-ikutan pemandian orang kafir. Kemudian kita ikut nguburin. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Sebagai apa? Sebagai kekhususan kita, prinsip kita, kaidah kita, bahwa itu khusus untuk orang muslim. Kita hanya boleh takziah. Ya, boleh mengucapkan duka kepada keluarga. Tidak boleh mengkafani, tidak boleh mengikut mengantarkan jenazah, tidak boleh memandikan. Bagaimana dicantumkan di surat At-Taubah ayat 84. Nah, Fadli, Bu Devi, dibaca. Surat apa Ustazah? At-Taubah ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Masya Allah. La tusolli. Janganlah kalian sholat kepada mereka sama sekali. Ini berkaitan dengan orang munafik. Kalau orang munafik saja tidak boleh untuk disolati yang mereka pernah sholat bareng sama Nabi, ya. Tapi ketika kita dapati dia membenci Nabi misalnya, dia ikut sholat di masjid, tapi kita lihat dalam batinnya dia membenci syariat Islam. Sembunyi-sembunyi dia menyembunyikan kebencian kepada agama Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan para sahabat, melecehkan para sahabiat, ya, maka kita tidak boleh sholat jika kita tahu, ya, jika kita tahu kalau dia adalah orang munafik, apalagi kalau jelas kekafirannya. Oh, orang Hindu, oh dia ke gereja, jelas-jelas dia ke Borobudur melaksanakan ibadah, jelas-jelas dia menyembah Tuhan Krishna, jelas-jelas dia sujud kepada matahari. Maka kata Allah, la tusalli. Janganlah kalian sama sekali sholat kepada mereka. Wala takum ala qabri. Dan jangan berdiri di atas kuburannya. Ya. Tidak boleh kita sekali-kali mensolati. Minta istighfar pun tidak boleh. Minta ampunan pun tidak boleh. Seperti Nabi yang saking sayangnya sama pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib
membantu dakwah Nabi sampai mau diasingkan Abu Thalib, sampai Abu Thalib juga miskin ya karena di atau dihina ya dihina oleh orang-orang kafir dan merelakan hartanya, merelakan jiwanya, merelakan badannya demi melindungi Nabi dari pembunuhan, celaan, tindasan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Abu Thalib wafat, Nabi SAW berada di sampingnya. Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, Ya Am, Qul la ilaha illallah kalimatan wahaju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Di mana ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, aku akan berhujjah di hadapan Allah bahwa engkau adalah muslim. Sehingga tidak ada hak bagi Allah untuk mengazabmu. Tapi di sampingnya lagi ada Abu Jahal sama sama Umayyah, ya Umayyah bin Khalaf. Di sampingnya ada teman dekatnya yang kafir, bestinya yang buruk. Nah, ini keburukan atau tanda tidak boleh kita berteman dengan teman yang buruk. Nah, Abu Jahal terus membisiki, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Engkau benci sama agama nenek moyang, ya. Engkau mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Nah, gitu ibarat kita ya. Maka tetap Abu Thalib tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena gengsi. Akhirnya Rasulullah minta doa terus ampunan sampai datang perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka dari nabiin, maka dari nabiin tidak pantas bagi nabi ayastaghfiru lil ayastaghfiru untuk meminta ampun kepada orang kafir walaupun itu kerabatnya. Itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia boleh mendoakan bapak kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, tangga kita jika mereka meninggal di atas kekafiran. Wa yushtaratu an yakuna al-ma' alladhi yughassal, dan disyaratkan air yang digunakan adalah air yang bersih. Air yang bersih dan mubah yang boleh. Dan dimandikan di tempat yang tersembunyi. Dan tidak boleh hadir dalam pemandian jenazah siapa yang tidak ada urusan dalam pemandian jenazah. Ya. Jadi harus orang-orang yang khusus untuk memandikan. Tidak boleh tidak boleh orang sembarangan orang masuk, pengen lihat, ya pengen belajar cara mandi lah. Ya, ini nanti pembahasannya nanti ketika kajian sama misalnya orang-orang misal boneka biasanya ibu-ibu ya. Nah, jadi orang tidak boleh sembarangan masuk walaupun itu orang ingin belajar pemandian jenazah. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Sister Soleha? Cukup Ustazah. Cukup Ustazah. Nah, tidak pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khair Jazakallah khair Ustazah. Ustazah. Wa iyaki. Amin. Jazakillah khair Mbak Betty. Jazakallah khairan, Sister Solihah. Insya Allah Amin. 2 minggu Ya. lagi dengan materi yang sama ya, masih selasa jenazah. Oh ya. Baiklah. Terima kasih Mbak Betty. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlihat semuanya. Sama-sama Mbak Betty. Terima kasih Mbak Betty, jazakillah khair. Bu, hari ini